Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini atas nama Ahmad Fatoni, NIM saya 2311-2014 ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa itu pengertian change memory. Nah, di bab pendahuluan, apa itu change memory? Change memory adalah jenis memori komputer yang sangat cepat digunakan untuk menyimpan salinan data atau instruksi yang sering diakses dari memori utama, yaitu RAM. Nah, selanjutnya, mengapa change memory itu penting? Change memory penting dikarenakan change memory meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses data yang dibutuhkan oleh CPU. Berikut beberapa alasan utama mengapa change memory sangat berharga dalam arsitektur komputer. Yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan akses data. Kedua, efisiensi penggunaan energi. Yang ketiga, meningkatkan performa aplikasi. Yang keempat, mendukung multitasking yang lebih baik. Nah, itu alasan kenapa change memory sangat penting. Selanjutnya, nah ini adalah penggambaran dari hierarki memori, yaitu melalui piramida memori berdasarkan kecepatan dan kapasitas. Nah, yang pertama itu dari register, lalu ke change memory. Nanti change memory ada L1, L2, ada L3. Nah, itu nanti ada penjelasannya nanti di slide selanjutnya. Lalu setelah itu ke RAM. Setelah ke RAM langsung ke penyimpanan SSD dan hard disk. Setelah itu langsung ke penyimpanan eksternal. Nah, seperti itulah penggambaran hierarki memori ya. Lalu selanjutnya, nah, mekanisme changing. Nah, cara kerja changing yaitu CPU mencari data di L1. Jika tidak ada, yaitu nantinya akan change miss ya. Lalu mencari di L2 atau L3. Jika tidak ada, nanti langsung mengambil dari RAM. Nah, seperti itu cara kerja changing. Nah, selanjutnya change hits dengan change miss. Change hit data yang dibutuhkan tersedia di change. Setelah itu change miss yaitu data tidak ditemukan di change sehingga diambil dari RAM. Nah, jenis-jenis change memory. Nah, penjelasan di L1 yaitu level 1, paling dekat dengan CPU, ukuran kecil tapi sangat cepat. Nah, lalu L2 yaitu level 2, sedikit lebih lambat tetapi lebih besar dari L1. Lalu L3 yaitu level 3, dia lebih besar dari L2 tetapi lebih lambat dibanding berbagai antara beberapa core CPU. Jadi dia level 1 itu memang paling dekat CPU, ukurannya kecil tapi dia sangat cepat. Nah, yang L2 ini ukurannya itu lebih agak besar dari L1, tetapi dia juga lebih agak lambat dari L1. Nah, yang L3 ini lebih besar dari L2 tapi dia lebih lambat. Nah, jadi tingkatannya itu di L1 itu kecil tapi sangat cepat, L2 itu sedangnya, lalu L3-nya itu besar tapi dia semakin melambat. Nah, seperti itu. Nah, next selanjutnya, jenis kebijakan penggunaan memory change replacement policy. Nah, mengapa diperlukan kebijakan penggantian change? Yaitu karena kapasitas change terbatas sehingga data lama harus digantikan oleh data baru yang lebih sering digunakan. Nah, jenis kebijakan penggantian change yaitu FIFO, first in first out, yaitu data yang masuk pertama akan digantikan lebih dulu. Lalu LRU, least recently used, data yang paling jarang digunakan akan digantikan lebih dulu. LFU, less frequently used, data yang paling jarang diakses akan digantikan lebih dulu. Lalu random replacement, data digantikan secara acak. Nah, itu jenis-jenis kebijakan penggantian change ya. Nah, next selanjutnya, nah, ini adalah studi kasus implementasi prosesor Intel dan AMD. Intel
dia menggunakan Smart Change untuk berbagi L3 change antar core. Lalu teknologi adaptive replacement change untuk meningkatkan efisiensi. Contoh, Intel Core i9 yang 13900K memiliki 32 MB L3 change. Sementara AMD menggunakan Infinity Change untuk meningkatkan bandwidth dan mengurangi latensi. Contoh, di prosesor AMD Ryzen 9 7950X memiliki 64 MB L3 change. Nah, di perbandingan itu semua Intel dengan AMD dalam sensing, Intel itu lebih fokus pada kecepatan akses dan efisiensi daya. Lalu AMD memiliki ukuran change lebih besar untuk mengimbangi latensi akses RAM. Nah, itu adalah perbandingan dan perbedaan antara Intel dan AMD, cara implementasi prosesornya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya optimasi penggunaan change. Strategi untuk meningkatkan efisiensi change yaitu perfecting CPU menebak data yang akan digunakan selanjutnya. Lalu parallelism mengakses beberapa change level secara bersamaan. Lalu associativity, struktur yang menentukan cara data disimpan dalam change. Tantangan dalam changing yaitu change tracing, terlalu banyak change miss. Lalu latensi, tambahan akibat kesalahan prediksi perfecting. Nah, itu optimasi penggunaan change. Jadi ada strategi untuk meningkatkannya dan ada tantangannya dalam changing. Nah, itu. Kesimpulannya, change memory itu meningkatkan kecepatan akses data dan efisiensi sistem. Dan pemilihan kebijakan sensing yang tepat sangat berpengaruh pada performa. Perkembangan teknologi prosesor terus mengoptimalkan change untuk meningkatkan performa komputasi. Nah, itu dia penjelasan pengertian dari change memory. Kesimpulannya dari saya. Nah, terima kasih, itu tadi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.